Oke, halo pribadi, balik lagi di channel gue, Ule Channel. Jadi kali ini gue baru berkesempatan lagi ngonten karena udah cukup lumayan lama gue nggak ngonten, kurang lebih berapa ya? 1 bulan lebih mungkin ya gue nggak ngonten karena pertama sibuk urusan kerjaan dan lain-lain. Ada beberapa project juga harus gue kerjain, jadi gue nggak sempet ngontenin si Mawar lagi. Dan kali ini gue akan ngontenin Mawar, yaitu upgrade dari bagian pengeremannya. Jadi pengereman gue semua masih standar, cuman handle ini udah pernah gue ganti dari mereknya KTC Kitako juga. Dan gue kali ini mengupdate pengereman masih mempercayai dari produknya KTC, yaitu dengan merek KRS tipenya PX1. Jadi KRS ini adalah bagian produk dari KTC Kitako. Jadi yang kita tahu kualitasnya udah bisa dipercaya ya, karena dia berdiri sejak 1995 oleh Kowali. Bayangin 1995 gue belum lahir, tapi si KTC ini udah berdiri. Jadi kita percayalah pengalamannya di bidang otomotif ini pastinya sangat baik. Sekarang kita akan lihat aja langsung dari produknya. Kita akan buka. Tara. Nah, ini adalah master rem dari KRS dengan tipe PX1. Jadi dalam satu box ini apa aja yang didapat? Pertama, inti utamanya ini adalah master remnya. Ya, gua akan bahas dapatnya dulu. Dan yang kedua, di sini ada tabung minyak remnya. Ketiga, ada switch. Jadi switch ini drat ya, yang cara kerja itu didorong dengan dari minyak rem. Terus ada juga bracket tabung minyak remnya. Nah, yang unik nih bracketnya nih. Ini kokoh banget, kuat. Tapi ringan banget. Ini bahannya tuh kayak bahan apa ya? Aluminium mungkin. Tuh. Tebel, kokoh juga nih, kuat, tapi ringan. Oke, sekarang langsung aja kita bahas dari master remnya, dari bentuknya. Kalau kita lihat dari bentuk fisiknya ya, ini agak cukup lumayan rapih. Dia ini tipenya itu radial. Apa keunggulan radial daripada aksial? Jadi kalau radial ini tuasnya menekan piston secara simetris, jadi minim gesekan sehingga pengereman itu jadi lebih optimal, lebih enak lah pastinya gitu daripada tipe aksial yang lebih banyak gesekannya gitu. Sekarang kita lihat lagi dari produknya. Terus juga produk KRS PX1 ini sudah dilengkapi dengan pivot adjustable, jadi sehingga kalian bisa menyesuaikan posisi senyaman kalian untuk mengerem. Kalau yang tangannya besar bisa jauh, atau yang tangannya kecil bisa dideketin, jadi bisa dicari senyaman mungkin. Juga sudah menggunakan piston dengan ukuran 14 mili, juga menggunakan material karet kualitas terbaik. Jadi pastinya untuk mendorong minyak rem menuju kaliper itu sangat optimal, sangat sempurna. Jadi lebih enak pasti pengeremannya gitu. Juga jalur-jalurnya ini dengan diameter lubangnya besar, jadi minyak remnya juga lebih banyak yang terdorong, lebih optimal intinya menuju kaliper. Sekarang kita lihat dari fisiknya lagi. Sini ada logo KRS. Logo KRS di handle-nya polos, dia nggak ada logo. Kalau dari bagian belakang ini ada adapter ini untuk spion. Walaupun si PCX ini seharusnya adapter spionnya tuh ada di depan sini, tapi ya karena ini universal bisa untuk semua motor master rem ini, jadi nggak apa-apa. Nanti kita akan beli lagi bracketnya untuk spion si PCX, karena model spion PCX tuh kayak gini. Jadi adapter si spion ini ada di depan, bukan di belakang sini. Tapi nggak apa-apa lah. Berhubung ini master remnya universal untuk semua, jadi nanti kita sedikit tambahan untuk beli adapter si spion ini supaya ada di depan. Dan ini lubang untuk masuknya dari tabung minyak menuju ke master rem, ke pistonnya. Ini juga ada lubang baut untuk membuang angin pada saat pemasangan nanti. Oh, jadi kalau pembuangan anginnya di atas sudah pasti lebih gampang settingnya, karena angin itu kan akan mencari gravitasi teratas, jadi dia akan langsung kebuang. Posisi piston ada di bawah, kayak ginilah pokoknya. Tabung minyak remnya ini juga yang gue demen bentuknya ini nggak terlalu besar, dia
kecil tapi juga nggak terlalu kecil. Intinya tidak mengganggu lah ketika dipasang nanti di sini tuh, nggak terlalu mengganggu karena bentuknya yang pas sih kalau menurut gua, nggak kecil nggak besar nih, pas. Juga material kualitasnya ini juga bagus dan diklaim oleh KTC sendiri ini bisa bertahan dengan menggunakan minyak rem DOT 4. Jadi kualitasnya pasti bagus nih materialnya, bukan material kaleng-kaleng kan. Dan dalam sini ada sealnya, aman pokoknya, ntar tinggal kita pasang aja, jangan sampai ada silang kejepit yang penting. Terus apalagi yang didapat yaitu ini switch. Gua agak sedikit norak juga ya untuk tipe radial ini, ternyata switchnya itu, switch on off nya itu untuk saklar lampu itu cara kerjanya dari dorongan si minyak rem. Jadi ketika ada dorongan dari minyak rem maka dia connect, jadi bukan mekanikal lagi yang kayak sebelumnya yang switch on off cetak-cetak. Tapi kalau yang di jenis master rem radial ini dengan drat seperti ini, cara kerjanya didorong dengan minyak rem. Agak norak gue sebenarnya. Dan juga dari ring tembaga 2, jadi disambung ya nanti switch masuk juga selang rem gitu. Jadi selang rem ini baut switch ini juga sekalian untuk si selang rem. Nah, kurang lebih seperti itu yang ada dalam box KRS. Setelah ini kita akan langsung pasang aja. Masang di mana enaknya, Jut? Seperti biasa. Bengkel. Oke, bengkel andalan pil nampalan motor. Karena kenapa gua masang sendiri? Sebenarnya kunci-kunci gue juga udah lengkap kan. Kunci-kunci gue udah bukan di sini lagi, tapi udah gue bawa ke rumah yang ada di Sawangan. Jadi di sini udah nggak ada kunci-kunci. Dan kebetulan gue ada kegiatan aktivitas hari ini di Pamulang. Sekalian juga gue memasang master rem ini di Simawar PCX. Jadi kita bongkar di sini aja sekalian. Oke? Langsung ke bengkel. Langsung berangkat. Ayo kita langsung ke bengkel aja, kita mau pasang. Oke, sekarang gue udah ada di bengkel Pil 68 Motor. Gue akan masang master remnya dari KRS. Ini ada Kang Otoy. Kumaha Kang Otoy? Alhamdulillah guys, ketemu lagi nih di Ule Channel lagi nih. Belajar lagi kita. Yoi. Yes. Wes, guys, Siap. kemana aja nggak bilang datang? Sibuk guys. Waduh. Sibuk nyari waktu, sibuk. Ada waktu gini ya? Iya. Tunggu waktu cair-cair. Guys, jadi kali ini gue pengen update lagi si Mawar guys. Gue pengen ganti di sistem pengeremannya. Buat Mawar kira-kira gimana, cocok gak nih? Tapi gua kalau baru ngeliat nih guys, produk KRS ini emang sponsor powerhead dari KTC. Bagus nih KRS. Ada buat dulu dalamnya gimana guys? Coba buka guys. Aduh. Ini berapa mili guys? 14 mili. Jadi dia diameter piston tuh 14 mili. Kalau ngerem pakai ini langsung stupid ya guys? Wah, bisa langsung guys. Iya. Oke, kalau gitu Mau guys. dipasang guys? Mau gue pasang guys. Ya dong, pasang dong. Biar lebih enak. Terus sebelum pasang, periksa dulu nih kira-kira ininya kayak gini bisa gak? Bisa. Begini guys, ini ke bawah gitu jadi nantinya guys. dibalik. Dibalik ini narik lah. Bongkar dulu guys, mendingan guys. Enggak, bongkar dulu, bongkar. Ini ngomong-ngomong lagi ngapain ini? Ini lagi ada proyek skater nih. Ngapain? Abis JP orangnya. Iya, mau balapan di Dago. Kita selidiki. Mana boleh juga ini guys, anjay. Made in film 8 motor di sini Anjay. dah. Angkotnya dong. Masih banyak kan stoknya nih? Masih banyak. Tinggal aja ke Pirelli-nya. Oh ini nih. Pirelli. 100 sampai ke 80 ready. Oke, sekarang master rem KRS PX1 udah terpasang. Ini jadi buat teman-teman juga agak sedikit remind ya. Pemasangan ini perlu penyesuaian, jadi nggak PNP, apalagi udah modifikasi kayak punya gue ini. Jadi terutama nih ya, selang rem gue karena gue udah ganti TDR, jadi agak ngepas banget selang remnya buat kesini. Jadi agak butuh penyesuaian lah intinya. Jadi buat teman-teman yang pengen masang, saranin ke bengkel yang ahlinya supaya nggak ada kesalahan. Tapi secara look oke lah. Secara look penampilan jadi lebih racing ya kan. Juga ini belum gue tes karena belum gue isi minyak. Gue masih ngemal buat pemosisiannya dulu supaya nanti lebih paten, baru kita kunci semuanya. Sementara ini ngemal. Sebenarnya tadi udah gue coba, ini tuh lebih ngepas kalau ini di pojok sini nih. Jadi posisi handle-nya ngepas. Tapi karena gue udah rubahan juga masternya, karena udah rubahan juga saklarnya,
jadi nggak bisa saklar kalau gue taruh sini. Kendalanya apa? Ininya doang sih, ininya nggak sampai nih kabel remnya, itu kendala. Tapi secara look lah ya, balik lagi oke banget, motor jadi terlihat lebih keker. Tuh. Dan handle-nya pun nyaman banget dipegangnya. Sekarang tinggal kita tes buat pemasangan selang remnya, habis itu kita isi minyak remnya dan kita tes bawa jalan. Oke, sekarang lanjut dengan pengisian minyak rem sambil nyari anginnya nih, ngebuang anginnya maksudnya. Jadi udah kepasang, semua udah kepasang, ini pun udah kepasang. Biar kebuka, kita pencet aja. Nah, oke teman-teman, sekarang Mastrem KRS PX1-nya udah terpasang di si mawar. Dan enaknya tadi gue nyari anginnya tuh nggak susah ya, karena di sini udah ada buat pembuangan angin di bagian master. Jadi buat ngisi ke bawahnya pun nggak susah, nggak butuh waktu lama, nggak sampai 1 menit tadi gue ngerjain. Cuman karena nggak sempat ngontenin. Tapi intinya kurang lebih Mastrem KRS PX1 itu seperti ini. Dan ini minyaknya emang nggak gue isi full karena yang dot 4-nya habis. Tapi nggak apa, yang penting ini udah keisi. Sambil nanti gue beli, ini baru akan gue fullin. Jadi supaya nggak belang, karena di sini yang dot 4 sedang lagi habis, jadi gue nggak mau campur pakai dot 3. Biarin aja dot 4 sambil nanti gue beli barangnya, baru kita isi penuhin. Oke, sekarang gue mau review dari penampilannya dulu. Kalau secara penampilan, ini secara look oke banget sih menurut gue. Jadi motor tuh berasa lebih padat dan lebih kokoh. Sekarang kalau kita rasain dari feel pengeremannya, ini dalam kondisi motor berhenti ya. Nah, ini tuh lembut banget. Beda sama Mastrem standar tuh rada sedikit bagel. Lebih intinya kalau yang standar itu lebih keras, tapi kalau ini lebih lembut. Nah, gue belum bisa ngebayangin sih kalau dibawa jalan gimana sih nanti. Cuman gue pengen tes, masih hujan tuh. Jadi setelah ini mungkin berarti hujan, gue akan tes bawa jalan gimana perbedaannya antara Master standar dengan KRS PX1 ini. Wah, ini lupa. Keren ya, keren sih. Dan sistem kerja radial seperti ini. Kelihatan nggak ya? Dan ini pun ada suara kliknya, enak, bisa disesuaikan. Nah, ini dekat banget kalau segini kan, nggak bisa. Nah, segini sih menurut gue paling pas tuh. Jadi kalau gue setting rem, senyaman gue tuh bukan di ujung. Kalau waktu make Master standar terus handle standar tuh yang nggak bisa disetting, itu pengereman pas banget di sini nih, pas banget di jari ujung. Itu kalau udah jalan jauh, penggunaan lama, kaku langsung, ini tuh kaku gini. Nah, karena ini bisa disetting, gue nyari yang segini. Nah, jadi adanya tuh di tengah-tengah ini. Nah, ini nyaman banget sih segini. Jadi nggak kaku juga kalau perjalanan jauh, penggunaan lama, ya kan? Mawar. Tadi gue udah cobain bawa jalan, itu asli enak banget, dia jadi lebih soft, lembut, dan paling penting lagi itu jadi lebih gigit, remnya berasa jadi lebih pakem. Secara kualitas, secara performa, pakai Master rem punyanya KRS ini perubahannya cukup signifikan, cukup berasa, karena yang tadi gue bilang itu, pertama dia jadi lebih lembut nih, lembut, terus kedua bisa disesuaikan kan. Nah, ini gue deketin aja lebih nyaman segini kalau bawa motor, ini deket ya, ini enak banget gigit segini. Jadi intinya lebih soft lah, enak. Jadi rekomendasi juga buat temen-temen yang punya kendala pada pengereman, ini bisa menjadi salah satu solusinya buat kalian. Jadi produk ATC ini yang pastinya tampil beda, juga harga sangat terjangkau. Ini harganya di kisaran 800 ribuan. Dengan harga segitu menurut gue sangat worth it dengan kualitas yang ada sih. Gitu. Cuman kendalanya gue salah satunya ini, gue nggak bisa pasang spion. Karena spion lubangnya ada di depan, sedangkan ini nggak ada depan belakang. Jadi mau nggak mau nanti gue harus nambah bracket lagi buat dudukan spion supaya jadi sama gitu. Karena gue kurang suka kalau spionnya jadi mundur di sini. Motor-motor maxi kan kelihatannya kayak gimana gitu, lebih enak di depan kan. Gitu sih kurang lebihnya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja konten gue kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman dan bisa mendapat referensi untuk mengupgrade pengereman menggunakan KRS PX1 ini.
Sampai ketemu nanti, gue review lagi. See you, bye bye.